Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya kepada Pak Zikra yang telah bersedia diwawancarai. Wawancara kita kali bersupervisi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella Damayanti beserta dengan teman kelompok saya, yaitu ada Bunga Anggreni dan Galih Alwan Hanif. Langsung pada pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh, silakan. Apa pandangan Bapak tentang peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran? Oke, itu udah pertanyaannya. Iya, itu pertanyaan pertama, Pak. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu kali ya, Boleh, Pak? Boleh, Pak. biar biar kita juga saling kenal. Mungkin di sini saya sebagai guru PJOK, nama saya Muhammad Zikra Al-Fatir. Udah ya, itu aja mungkin perkenalannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan tadi. Boleh nggak sedikit diulang lagi? Tadi soalnya masih kurang mudeng saya. Gimana pandangan Bapak mengenai peran supervisi pendidikan dalam peningkatan kualitas pengajaran? Oke, untuk supervisi sendiri, menurut saya supervisi pendidikan itu sangat penting dalam peningkatan kualitas pengajaran tentunya. Karena memberikan bimbingan dan umpan balik yang dibutuhkan guru untuk terus berkembang, dan supervisi ini, jika supervisi yang efektif bisa membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan saran praktis untuk peningkatan pengajarannya begitu mungkin. Jadi supervisi pendidikan itu sangat penting untuk setiap guru yang mengajar itu, jadi ya sangat penting gitu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda menilai efektivitas supervisi yang dilakukan di sekolah tempat Bapak mengajar? Oke, dari apa yang saya rasakan gitu, ketika saya supervisi di sekolah saya, di tempat saya mengajar itu sudah cukup cukup efektif, terutama dalam memberikan umpan balik yang membangun dan berguna. Namun mungkin ada ruang tersendiri gitu. Kalau misalkan kita mengajar terus sedang supervisi itu kayak merasa tidak jadi dinilai secara formal aja, jadi kita tidak leluasa untuk mengajar. Sebenarnya ada tekanan tersendiri kalau misalkan sedang supervisi begitu. Jadi merasa tegang gitu kita mengajarnya. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama proses supervisi? Oke, tantangan ya, mungkin yaitu tantangan terbesarnya ketika menghadapi proses supervisi itu, ya itu tantangannya yang sudah saya katakan tadi, di mana eh, beda sekali rasanya kalau misalkan mengajar tidak maksudnya kalau misalkan supervisi itu kita kan dipantau oleh supervisor itu, dan supervisor itu yang menilai itu biasanya ada pengawas pengawas sekolah dan kepala sekolah. Jadi mungkin sedikit tegang kalau misalkan eh, apa ketika kita mengajar pada saat supervisi. Itu mungkin jawabannya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Anggrini ya Pak. Oke. Baik, Pak. Perkenalkan saya Bunga. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan supervisi ya, Pak. Yang Oke. pertama itu, seberapa sering Bapak terlibat dalam kegiatan supervisi dan bagaimana prosesnya, Pak?
Oke, kalau misalkan apa ya dilihat dari sekolah yang saya ajar itu, setiap tahun itu pasti ada yang disupervisi. Namun saya yang terlibat dalam supervisi itu apa ya dibagi-bagi. Kalau misalkan tahun sekarang saya sudah supervisi, nanti tahun berikutnya guru lain gitu. Jadi saling bergantian gitu kalau misalkan supervisi itu. Jadi satu satu tahun sekali itu harus ada yang disupervisi oleh supervisornya itu kepala sekolah gitu. Oh, baik, berarti selalu dinilai setiap harinya gitu ya, Pak? Enggak setiap hari. Jadi setiap tahunnya, Oh, setiap setiap tahun. tahunnya. Jadi Baik, Pak. awal semester nanti kalau misalkan ada kenaikan kelas, ada nanti baru ada supervisi. Baik. Jadi Eh, awal pembelajaran baru lah. Di setiap awal pembelajaran baru itu pasti ada supervisi. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Bagaimana Bapak menerima umpan balik dari supervisor? Apakah itu membantu dalam pekerjaan Bapak? Kalau dibilang membantu itu sangat membantu karena apa ya? Saya itu dapat menerima umpan baliknya itu dengan baik gitu. Ketika saya melakukan kesalahan dalam pengajaran saya, nanti oleh si supervisor itu atau kepala sekolah itu diberikan tambahan yang terbaik gitu. Jadi di mana nih ya kekurangan saya, nah nanti diberikan saran oleh si kepala sekolah itu sangat apa membantu sekali. Supervisi itu sangat membantu sekali. Begitu. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak merasa memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses supervisi? Jika iya, bagaimana ya, Pak? Ya gimana ya? Merasa sih ingin merasa gitu memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Terutama dalam diskusi setelah observasi, saya bisa berbagi pandangan dan menjelaskan keputusan pengajaran yang saya ambil yang membantu menciptakan pemahaman bersama dengan supervisor. Jadi pengen sekali kalau misalkan emang ada kesempatan untuk berkontribusi itu, saya ingin sekali untuk bisa berkontribusi. Itu jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih sudah jawab pertanyaan saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gali. Gali, dipersilakan. Ya, mohon izin Pak Zika untuk melanjutkan Oke, pertanyaannya. boleh. Bagaimana Pak Zika melihat hubungan antara supervisi pendidikan dan kinerja siswanya, Pak? Sebenarnya supervisi yang baik berdampak langsung pada kinerja siswa karena guru dapat memperbaiki metode pengajaran mereka gitu. Ketika pengajaran menjadi lebih efektif, hasil belajar siswa pun juga akan meningkat. Jadi kalau misalkan guru itu kalau misalkan bisa menggunakan model pembelajaran dengan baik, pasti siswa itu bakal meningkat gitu dalam hasil belajarnya. Jadi itu hubungan antara supervisi pendidikan dan kinerja siswa tuh agar ketika kita mengajar terus ada kekurangan atau kesalahan dalam pengajaran itu, ya nanti ada saran dari si supervisor itu agar diperbaiki gitu. Berarti memang sangat efektif ya Pak ya untuk supervisi Sangat, dalam pendidikan. sangat. Dan itu emang harus dilaksanakan, memang harus dilaksanakan ya. Oke, baik Pak. Saya lanjutkan ya Pak untuk pertanyaannya. Apa saran Pak Zikra untuk meningkatkan proses supervisi di sekolah Pak? Oke, mungkin sedikit saran ya dari saya gitu, memperbanyak dialog dua arah dan membuat proses supervisi lebih kolaboratif, lebih banyak sesi pengamatannya yang bersifat informal, juga bisa membantu guru merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menerima umpan balik. Jadi apa ya banyak keluhan-keluhan kayak misalkan teman rekan tim pengajar saya gitu. Kalau misalkan yang menjadi supervisor itu lebih killer ya sama saja mungkin ya. Jadi merasa tegang, jadi mungkin harus bersifat informal gitu biar bisa lebih nyaman ketika
ada sosok si supervisor itu hadir di kelas gitu, kitanya juga bisa lebih nyaman gitu untuk menyampaikan lagi pengajarannya pada saat supervisi gitu. Berarti untuk peningkatan dua arah ya Pak ya, antara supervisor Iya, dan gurunya. Oke. Untuk iya, pertanyaan selanjutnya Pak, sejauh mana pelatihan dan pengembangan profesional Bapak Zikra dipengaruhi oleh supervisi yang diterima Pak? pengembangan Ya, pelatihan pengembangan. pengembangan ya. Ya, Supervisi yang saya terima sangat memengaruhi pengembangan profesional saya. Karena saya sering mendapatkan saran, nah ini yang langsung dapat diterapkan dalam mengajar dan ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan profesional saya. Jadi yaitu ketika saya mungkin ada kekurangan saat mengajar, entah karena lupa atau bagaimana ya, saya langsung diberikan saran yang baik dan itu dapat langsung saya terapkan gitu untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa. oke, baik Pak Zikra. Kita ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh, boleh. Ini 100 pertanyaan kan? 100 pertanyaan, 10 Pak. Oh, 10 Pertanyaan aja. Oke. terakhirnya, apakah ada praktik terbaik dalam supervisi pendidikan yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Yang Bapak bagikan? Oke, praktik terbaik ya. Ya, praktik terbaiknya, Pak. Mungkin mengarah ke pendekatan supervisi yang berbasis dialog, di mana supervisor dan guru berdiskusi tentang strategi-strategi pengajaran secara terbuka. Hal ini Hal ini dapat mendorong rasa kolaborasi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua pihak gitu. Jadi pendekatan supervisi yang berbasis dialog, jadi yang dua arah tadi agar lebih mendorong kolaborasi menciptakan lingkungan belajar itu ya biar hasil siswanya itu belajarnya itu meningkat gitu. Baik, terima kasih Pak Jika untuk waktunya. Oke, Sesi pertanyaannya sudah selesai. Saya arahkan kembali oke. ke Mbak Marcella ya. Baik, Pak Zikra, terima kasih banyak atas diskusinya, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kita ucapin terima kasih banyak dan langsung kita akhiri ya Pak. Saya dan teman-teman mewakili mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.